dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Segala hajat-hajat kita semoga dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, Allah permudah segala urusan kita, dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah sambung hati kita dengan Allah, bertambah bagus kualitas ibadah kita kepada Allah, bertambah besar mahabbah kita kepada Nabi, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah liruhi Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, wal Imam Syafi'i bin Shalih bin Husain Al-Hamid bin Bakar Gresik, wa Syekh Karim Salim Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad wa Sayyidil Sholihin jami abaina mahatina wa jadadina jadatina wa lakunitin salih hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila anqal, sampailah kita pada faslun alamatul bulugi thalathun. Ketemu tidak? Alamatul bulugi thalathun. Ada di halaman 3 baris kedua. Halaman ketiga baris kedua dari atas. Alamatul bulugi thalathun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asrata sanatan fil dzakari wal untha. Sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wal ihtilamu fil dzakari wal untha li tis'i sinin. Mimpi basah bagi laki dan wanita yang sudah berusia 9 tahun. Dan yang ketiga, wal haidu fil untha li tis'i sinina. Keluarnya darah haid bagi wanita yang sudah berusia 9 tahun. Demikianlah pembahasan kita pada malam ini, ialah mengenai tanda-tanda balik. Jadi alamat jam'u alamah. Alamat artinya tanda-tanda. Jadi selama ada tanda-tanda ini berarti anak tersebut balik. Tapi kalau tidak ada salah satu tanda ini berarti belum balik. Jadi kan tanda-tanda balik ada 3. Selama ada 3, salah satu 3 tanda ini, baik itu usia 15 tahun, enggak usia 15 tahun, atau mimpi basah, enggak mimpi basah atau keluar darah haid, berarti balik. Tapi kalau sama sekali enggak ada tanda-tanda ini, berarti dia belum balik. Kita mulai dari yang pertama. Tanda-tanda balik yang pertama ialah tamamu khamsa asrata sanatan fil dzakari wal untha. Sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan wanita. Jadi dihitung dari semenjak ini anak keluar dari rahim ibunya. Ketika anak ini keluar dari rahim ibunya, lihat jam berapa? Ya. Contoh, keluar jam 8:30, catat nih. Jam 8:30. Catat juga tanggalnya. Catat juga tahunnya. Tanggalnya, tahunnya dicatat. Ya. Tapi tanggal dan tahun yang dicatat di sini adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Ya, karena Masehi itu bukan tanggalan kita. Diambil dari kata Al-Masih, Masehi. Ya. Kalau Hijriyah dihitung dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Catat dah di rumah tuh jamnya, tanggalnya, tahunnya. Nanti ketika sudah pas 15 tahun, dia nggak pernah mimpi basah, dia nggak pernah keluar darah haid, ya, mentok 15 tahun, pas 15 tahun balik secara otomatis. Ya, itu tanda pertama. Jadi meskipun nggak pernah keluar darah haid, meskipun nggak pernah mimpi basah, tapi sudah genap 15 tahun, maka secara otomatis anak tersebut baik laki maupun wanita sudah balik. Ya. Kemudian tanda yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha litis'i sinina. Mimpi basah bagi laki dan wanita yang sudah berusia 9 tahun. Jadi mimpi di sini bukan mimpi biasa. Ya, mimpi di sini adalah mimpi keluar mani. Jadi mimpi bersetubuh. Ya. Yang mana ini tidak terjadi kepada para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu nggak ada. Mereka semua mimpi bersetubuh, nggak ada. Ya. Nah, ini laki dan wanita mimpi bersetubuh, kemudian mengeluarkan air mani. Maka ketika seorang laki atau wanita yang sudah berusia 9 tahun mimpi basah, maka hukumnya sudah balik. Apabila nggak nyampe 9 tahun, umur 8 tahun udah mimpi basah, umur 7 tahun sudah mimpi basah, maka itu belum balik. Jadi paling cepat itu 9 tahun. Ya. Ini zaman sekarang nggak menutup kemungkinan anak 8 tahun udah mimpi basah. Ya, kalau dulu, kalau anak kita di rumah kita tenang. Anak di rumah nih kita tenang. Tapi kalau di luar kita harus waspada. Ini bergaulnya sama siapa? Mainnya dengan siapa? Kemana ini anak? Kalau sekarang yang rusak-rusak udah masuk ke rumah, Pak. Apalagi hati-hati. Jangan mentang-mentang rezeki lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita main nurutin anak tanpa melihat dampaknya. Ini rezekinya enak. Anak minta kamar khusus, minta TV khusus, wifi lagi. Ya. Kenapa kok minta kamar khusus, TV khusus? Privasi, Pak. Biar privasi. Di dalam kita nggak tahu dia ngapain. Ya. Kalau dulu maksiat harus keluar rumah, sekarang maksiat dalam rumah pun jadi maksiat. Semua hal-hal yang dulu tidak mungkin terjadi sekarang sudah terjadi. Cukup dari handphone saja udah banyak maksiat. Makanya hati-hati kita jadi orang tua. Jangan latah. Mentang-mentang punya duit, anak minta handphone main beliin. Anak-anak minta tab main beliin. Dirinya gaptek. Udah dikibulin sama anak terus. Kalau kita mau beliin anak handphone, kita mau beliin anak laptop, nggak ada masalah. Tapi kita harus tahu caranya. Ya, kita harus tahu caranya. Waktuin. Kamu main handphone dari jam sekian sampai jam sekian. Dampingin. TV dulu ya Pak. TV dulu kan. Harus di bawah, harus didampingi orang tua. Ini YouTube nggak didampingin, gimana? Semua ada di situ. Ya, nggak didampingin. Makanya ada kejadian kan yang viral. Seorang ibu lagi mengantri, anaknya masih kecil perempuan tuh nonton film-film yang tidak semestinya. Kenapa? Udah terbuka semua. Kita klik nyari ceramah aja itu udah kecampur dengan yang tidak baik. Harus dampingin. Jangan dibiarkan di kamar atas nama privasi kita biarkan. Wah, celaka nanti kita di akhirat. Ya, jadi yang mau beliin anak handphone gak ada masalah, mau beliin anak tab gak ada masalah, tapi kontrol. Jangan sampai kita gaptek. Tapi kita harus tahu cara-caranya. Nah, ini mimpi basah, keluarnya air mani. Setelah sempurnanya 9 tahun kira-kira. Kalau tadi 15 tahun harus pasti 15 tahun. Kalau 9 tahun kira-kira ya kurang lebih 9 tahun lah. Ya, kurang dikit itu nggak ada masalah. Nah, ini kira-kira fala wasala ilal kasbah thumma ada. Seandainya ini ada seorang anak pria
udah usia 9 tahun. Pengen keluar mani. Ditahan sama dia. Ditahan. Kan yumsika dzakarahu inda ihsasi bih. Ketika merasa keluar ditahan. Lam yaglub bihi inda bni hajar. Nah, ini hukumnya balik apa tidak nih? Ya. Ketika anak mimpi basah, mau keluar air mani tapi ditahan. Pak, saya mimpi, Pak. Mimpi basah. Mimpi bersetubuh, tapi pas saya berasa mau keluar saya tahan. Saya balik apa tidak, Pak ya? Nah, ini menjadi perbedaan pendapat. Lam yablugh bihi inda bni hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak balik. Kenapa? Belum keluar air mani. Wa khalafahu Ramli. Berbeda dengan Imam Ramli. Kata Imam Ramli balik. Kenapa? Ditahan sih, coba nggak ditahan, pasti keluar. Ya, sebagai hati-hati anggap saja sudah balik. Jadi intinya tanda yang kedua, tanda balik ya, mimpi basah ketika usia 9 tahun. Itu paling cepat ya 9 tahun. Di atas 9 tahun ya balik. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun balik ke atas. Intinya paling cepat 9 tahun. Kurang dari 9 tahun maka belum balik. Tanda yang ketiga, wal haidu fil untha litis insinina. Keluarnya darah haid bagi wanita yang sudah berusia 9 tahun. Apa itu darah haid? Darah haid ialah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Yang namanya darah haid ialah darah tabiat yang keluar dari paling dalamnya rahim wanita. Jadi itu memang darah kebiasaan, darah yang keluar secara rutin, ala sabili syihah, itu sehat. Jadi kalau ada wanita mengeluarkan darah haid itu tandanya sehat. Fi awqatin makhsusatin, keluarnya di waktu-waktu khusus. Nah, jadi ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid dan dia berusia 9 tahun kira-kira. Ini kira-kira semua nih. Tadi lelaki yang mimpi basah keluar darah, keluar mani itu kira-kira 9 tahun, sama juga wanita yang keluar darah haid kira-kira 9 tahun. Bahkan di sini fala yadurru nuqsanu ma la yasahu haidan wa tuhran wa huwa maduna sittata asyara yauman. Kurang 16 hari dianggap haid. Umur 9 tahun tapi kurang 16 hari tetap itu dianggap haid. Tapi 9 tahun kurang 17 hari belum haid. Makanya penting kita catat, Pak. Punya anak catat jam berapa dia lahir. Dihitung dari semenjak dia lahir. Tanggalnya catat, tahunnya catat. Oh, kamu kurang 16 hari ini. Ya. Kurang 16 hari haid. Kenapa kok patokannya 16 hari? Oleh ulama digabungkan. Aqallul haid yaumun wa lailatun. Paling cepatnya wanita haid sehari semalam. Ya. Kemudian wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Paling lama 15 hari. 15 tambah 1 hari berarti 16 hari. Jadi 9 tahun kurang 16 hari itu enggak masalah. Itu dianggapnya haid. Jadi apabila seorang wanita keluar darah haid ya, usianya sudah 9 tahun, maka itu dianggap balik. Ya. Jadi intinya darah haid itu darah kebiasaan yang menunjukkan bahwasanya wanita itu sehat. Waktunya ya masing-masing berbeda-beda di waktu-waktu yang khusus. Ya. Melainkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra nggak pernah haid, tapi bukan berarti beliau sakit. Ya. Ini keistimewaan bagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra agar apa? Agar bisa terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijuluki Al-Batul. Apa Al-Batul? Al-mubattiluna fil ibadah. Wanita yang senantiasa terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan. Tapi kalau ada wanita nggak haid, ya itu kurang sehat berarti. Ya, kurang sehat. Berbeda dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra
yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya, tanda-tanda balik paling cepat 9 tahun. Kurang 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun belum balik. Ya, itu semua dikarenakan apa? Ya mungkin dari tontonan dia, pergaulan dia sehingga keluar air mani lebih awal, tapi nggak dianggap balik itu. Kalau 8 tahun, ya paling cepat 9 tahun. Atau sama juga keluar darah haid juga paling cepat 9 tahun. Nggak pernah haid, nggak pernah mimpi basah, tapi sudah 15 tahun, maka balik secara otomatis. Dan di Yaman, apabila seorang anak sudah balik, ini sama bapaknya dibawa, Pak. Dibawa ke masjid, dibawa ke masjid jami. Setelah habis sholat, bapaknya berdiri mengumumkan kepada para jamaah, saksikan wahai para jamaah, saksikan wahai para saudara-saudara, saksikan wahai para tetangga, anakku ini sekarang mulai detik ini sudah balik. Jadi semua yang berkenaan tentang dia ini sudah menjadi tanggung jawab dia. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia yang berdosa. Jadi ini dari jauh-jauh hari udah diajarin sama orang tuanya. Ya, jadi dari jauh-jauh hari sudah diajarkan, diingatkan, kamu tugas di dunia ini tugasnya untuk ibadah. Kalau kamu tidak ibadah, nanti kamu yang akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Diingetin tuh anak. Jadi tugas kita nih para orang tua, tugas kita bukan hanya tugas nafkah, Pak, tapi juga tugas tarbiyah. Maka dari itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yata'allaqu bihi ar-rajul yaumal qiyamah ahluhu." Yang pertama kali nanti ya, yang yata'allaqu bihi ar-rajul, yang berkaitan dengan seseorang, yang membuat seseorang ini terhenti, ya, ini adalah keluarganya. Yang pertama kali nuntut, awwalu ma yata'allaqu bihi ar-rajul yaumal qiyamah ahluhu, yang pertama kali nuntut kepada seseorang nanti adalah keluarganya. Makanya dikisahkan dalam sebuah riwayat ketika seseorang ingin masuk surga, itu ditahan, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Kenapa? Ada yang nuntut ternyata. Ya Allah, khudh haqqana min hadzal rajulidz zalim. Nanti dulu ya Allah. Ya, ini aku mau dimasukkan ke dalam neraka, nanti dulu ya Allah. Ya, aku banyak dosa. Ya, aku selalu bermaksiat. Ya, aku nggak pernah sholat. Ya, aku selalu membuka aurat. Ya, aku selalu mengambil yang haram. Tapi nanti dulu. Khudh haqqana min hadzal rajulidz zalim. Ini kaget ini orang. Ini orang mau masuk surga kaget ini. Dia nengok, ada yang nuntut. Ambil dulu hak saya dari lelaki zalim ini. Kaget dia, siapa yang bilang saya zalim ini? Ambil dulu hak saya dari lelaki yang jahat ini. Kaget pas nengok ternyata anaknya. Ya Allah. Gimana kira-kira, Pak? Ya, mungkin di dunia dia udah banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ibaratnya ya. Udah banting tulang buat dia. Sampai jual kendaraan, jual rumah, jual sawah biar anak sukses. Tiba-tiba di akhirat, ya Allah, ambil hak saya dari lelaki yang zalim ini. Ya Allah. Kayak apa hancurnya hati kita. Mau masuk surga nanti dulu ya Allah. Tahan dulu nih. Karena iya saya nggak sholat, tapi karena dia nggak pernah ngajarin saya sholat. Nih dia nggak pernah nyuruh saya sholat. Saya nggak bisa baca Quran, dia nggak peduli. Saya nggak tahu halal dan haram, geret dia juga ke dalam api neraka. Ya Allah, semua udah habis buat anak, ternyata di akhirat masih nyusahin juga itu anak. Na'udzubillah min dzalik. Gimana biar nggak nyusahin? Makanya ya, ini pelajaran bagi kita semua. Ini di Hadramut, ya di Yaman, ketika anak tersebut sudah balik, diumumkan agar dia sadar bahwasanya tugas dia di dunia ialah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pas anak ini lahir, kita kan diperintah untuk ngapain? Ngadanin, untuk diadankan. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Ini kenapa seorang anak wajib berbakti kepada ibu? Karena ibu yang sudah mengandungnya, dan ibu yang sudah melahirkannya, dan ibu yang sudah menyusuinya. Dan kenapa sang anak wajib berbakti kepada orang tua, kepada ayah? Karena ayah yang sudah menafkahinya. Dan sebelum kita memberi nafkah zahir, sebelum jasadnya kita beri nafkah, nafkahi dulu batinnya. Makanya apa? Adzankan telinga kanan,
komatkan telinga kiri. Itu nafkah batin. Ya, itu menunjukkan bahwasannya kewajiban kita bukan hanya nafkah zahir, tapi juga nafkah batin, tarbiyah. Kenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar nama Allah dan nama Rasulnya yang pertama kali didengar oleh telinga anaknya. Ketika anaknya sudah mulai bisa berbicara, ini kan ayah ajarkan anak kita raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Nabi besar Muhammad sebagai nabiku, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku, dan Islam sebagai agamaku. Ini wajib kita ngajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian ketika anak kita sudah berumur 5 tahun, 6 tahun, ya, kita juga diajarkan. Ya, masih kecil pakai pakaian terbuka, anak kecil wanita ya biasa. Tapi kalau dia sudah agak besar, ini jangan dibiasain. Makanya ketika ada wanita remaji kok pakaian terbuka, jangan disalahkan dia saja, salahkan juga orang tuanya. Suruh siapa dari kecil nggak diubah-ubah pakaiannya, pas udah remaji suruh dirubah, ya gerah dia Pak. Udah kebiasaan dari kecil pakai pakaian terbuka, tiba-tiba suruh dirubah, susah. Makanya ketika sudah agak besar, kita rubah pakaiannya agar pakaiannya tertutup. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian ketika usia 7 tahun untuk sholat. Ini kita wajib bagi kita, Pak. Udah 7 tahun perintahkan untuk sholat. Kenapa? Karena ketika usia anak 7 tahun itu sudah siap dia, otaknya sudah siap untuk menerima perintah. Terus suruh terus. Kapan nyuruhnya? Apakah cukup hanya sekali saja? Tidak. Tiap berkumandang adzan, kita wajib untuk mengingatkan. Ya. Kita datang ke rumah ingetin, udah sholat maghrib belum? Udah sholat isya apa belum? Ya. Wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'us ashrin. Umur 10 tahun masih nggak sholat, pukul. Siapa yang memerintahkan? Manusia yang paling mengenal kasih sayang. Siapa manusia yang paling mengenal kasih sayang? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya anak umur 10 tahun nggak sholat dibiarin aja, berarti itu orang tua nggak bertanggung jawab. Itu orang tua nggak sayang, membiarkan anaknya terancam di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati. Ya, meskipun kita pergi haji 1000 kali haji, kemudian kita ninggalin satu sholat aja sengaja, maka itu semua menjadi sia-sia. Jadi jangan sampai nih anak kita nih ya terbakar dalam api neraka. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ditanya. Ini disampaikan oleh guru kami Al-Habib Hamid Nagib. Jadi Habib Hamid Nagib mendengar daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki, ada seorang ibu bertanya kepada Sayyid Muhammad, "Wahai Sayyid, ini anak saya kalau subuh susah dibangunin. Gimana ya cara banguninnya ya?" Paksa Bu, paksa. Sekarang begini Bu, kalau rumah ibu kebakaran, semoga semua aman, amin. Kalau rumah ibu kebakaran, anak ibu di dalam, ibu bangunin nggak? Bangunin, susah, seret. Ya pasti diseret, susah, diangkat. Kenapa? Biar nggak kebakar. Nah, gitu dah. Gimana caranya biar anak ibu nggak kebakar dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Dan kita diperintah, tuh anak kalau sudah seperti itu pisahkan antara laki dan perempuan. Adik kakak nih pisahin. Ya, laki dan perempuan pisahin. Lihat agama no. Laki saudara sekandung padahal suruh pisahin tempat tidurnya. Ini gimana sama yang lawan jenis? Hati-hati. Ini kadang tinggi besar, kumis tebel. Ini anak wanitanya dibawa kemana-mana diem aja, nggak ada wibawa. Datang laki-laki main ambil main bawa. Ya, main ambil main bawa, wibawanya mana? Itu kata Nabi besar Muhammad SAW. Itu ada beberapa kelompok yang nggak bakal mencium wanginya surga. Jangankan masuk surga, nyium wanginya saja tidak. Di antaranya ialah ad-dayyuth. Seorang lelaki yang dayyuth, yang bagaimana? Ya, keluarganya dibawa orang dia biasa aja.
Tidak ada rasa cemburu. Anak wanitanya dibawa jam 10, dibawa pergi. Jam berapa pulangnya? Jam 12, jam 1. Dia nggak tahu di luar ngapain. Ama adik kakak aja harus dipisah, apalagi sama yang lawan, sama yang bukan mahram. Hati-hati. Jangan sampai ketika anak kita berzina, nanti yang pertama kali dituntut adalah orang tuanya. Orang tuanya kemana saat itu? Na'udzubillah. Jadi sekali lagi, nih, kewajiban kita bukan hanya nafkah saja, tapi juga kewajiban tarbiyah. Pernah saya sampaikan, ketika anak kita sudah bisa membaca, ya, kan Nabi besar Muhammad mengajarkan alimu auladakum thalatha khisal. Ajarkan anak kalian 3 perkara. Hubba nabiyikum wa hubba ahli baitihi wa qiraatal Quran. Ajarkan agar cinta sama nabinya. Itu orang-orang Yahudi, mereka digambarkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini orang-orang Yahudi kenal betul sama Nabi besar Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya Allah, itu orang-orang Yahudi, bayangin, tahu betul sifat-sifat Nabi besar Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita kalau sama anak kan paham betul. Ini anak ada tanda lahir di bagian ini, ya. Ini ada tanda ini di bagian pundaknya, kan tahu betul. Nah, itu orang Yahudi terhadap Nabi besar Muhammad tahu betul seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ini kita jangan sampai kalah sama orang-orang Yahudi. Kita harus tahu tentang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak-anak kita tentang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah bisa baca, beliin buku sirah. Jangan handphone 2 juta, 3 juta dibeliin, tapi buku sirah nggak dibeliin. Ya, anak 4 jangan beli 1 doang. Ini anak 4 beli 1. Udah ya bacanya gantian. Itu udah pasti Pak, nggak baca Pak. Kata yang gedean, udah ente baca duluan. Ntar kalau udah hatam oper ke adeknya, ya. Ntar anak terakhir, abang terakhir. Ya nggak baca jadinya. Handphonenya satu-satu kita beliin. Masa buku sirah suruh barengan, beliin buku sirah. Sekarang udah banyak buku-buku sejarah yang sudah diterjemah. Ya, seperti Sirah Ibnu Hisham itu sudah diterjemah. Kemudian apa? Syama'ilur Rasul, ya, tentang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada terjemahnya. Belikan anak-anak kita, ya, agar kenal terhadap Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nanti dalam kubur itu yang pertama kali ditanya, memang ada riwayat man rabbuka wa man nabiyuka. Tapi ada juga riwayat Sahih Bukhari, ini lebih sahih. Ma ilmuka bihadar rajul. Nanti kita semua bakal ditanya di dalam kubur, bagaimana pengetahuan engkau mengenai lelaki ini nih. Jadi ada Nabi besar Muhammad di sampingnya, ditanya ma ilmuka bihadar rajul sama malaikat. Bagaimana pengetahuan engkau tentang lelaki ini? Kalau di dunia suka baca sirahnya, menjalankan syariatnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, bisa jawab. Oh, beliau adalah utusan Allah. Aku beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Apa jawaban malaikat? Oh, engkau orang soleh. Tidur dalam keadaan nyenyak sampai hari kebangkitan. Tapi sebaliknya, kalau di dunia nggak pernah baca sejarah Nabi, nggak pernah baca maulid Nabi, dan melanggar syariat-syariat Nabi, ditanya ma ilmuka bihadzal rajul, nggak bisa jawab. Nih anak-anak kita nih, biar selamat, beliin buku sejarah, beliin buku sirah, biar nanti bisa narik tangan kita juga di akhirat. Ya. Kemudian ajarkan juga wa hubba ahla baitihi wa hubba ahli baitihi, cinta kepada cucu-cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini jangan sampai ada anak keturunan kita yang benci sama cucu-cucu Nabi. Ini kita nih benci sesama Muslim saja, ini nggak selamat kita, Pak. Ya, benci sama Muslim saja kita tidak selamat. Apalagi benci dengan seorang Muslim ulama juga. Apalagi benci kepada seorang Muslim ulama cucu Nabi juga, kayak apa itu? Benci sama Muslim saja yang biasa, ini kita apa? Ini akan sia-sia ibadah sholat kita, ibadah puasa kita. Ini di langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ini ada malaikat yang menjaga, Pak. Ini sholat kita, itu ada malaikat yang penjaga, yang menjaga daripada ibadah hamba-hamba Allah. Yang mana? Itu ibadahnya orang yang di hatinya punya dengki, punya benci, punya hasud. Itu dilarang sama Allah, amalnya naik lagi, nembus. Dijaga tuh amal itu malaikat, oh gak bisa lewat nih.
Ini nggak bisa lewat. Padahal ini dari langit pertama, langit kedua. Ini amalan cahayanya sangat luar biasa ini. Ini sholat sangat luar biasa. Ini zikiran sangat luar biasa. Ketemu tuh malaikat. Saya diperintah sama Allah. Nggak boleh amalan orang yang hasud, orang yang dengki, orang yang benci terhadap muslim ngelewatin langit ini. Ditolak, dilemparin lagi kepada yang melakukannya. Artinya apa? Amalan sia-sia. Itu benci terhadap sama muslim saja, apalagi cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang selamat illa man atallaha biqalbin salim. Ya, melainkan hanya orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kemudian wa qiraatul Quran. Ajarkan anak-anak kita baca Quran. Jangan sampai ada di antara mereka yang buta huruf Al-Quran. Nah, kita berharap semoga nanti kita di hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab anak kita yang pandai membaca Al-Qur'an. Jadi nanti tuh seorang anak yang pandai membaca Quran akan dipanggil dia. Dipanggil, kemudian apa? Mana orang tua engkau? Ini ahli Quran, hafal Quran, mengamalkan isi Quran, pandai Al-Quran. Mana orang tua engkau? Dipanggil orang tuanya ke depan. Kayak apa bangganya tuh, Pak? Ya, di hari kiamat manusia kumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir, dikumpulkan semua. Ini orang tuanya dimajuin. Kemudian apa? Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Itu orang tua dipakaikan mahkota nanti di hari kiamat, mahkota. Kalau mahkota tuh biasanya pakai siapa, Pak? Raja. Kayak apa berarti? Dijadiin raja nanti di hari kiamat. Orang tua yang memiliki anak pandai membaca Quran. Bagaimana tuh dengan anak itu sendiri? Mungkin orang tuanya buta huruf Quran. Bisa jadi orang tuanya nggak bisa baca. Mungkin orang tuanya nggak ngerti Quran, tapi apa? Dia pengen punya anak pandai Quran. Dipanggil itu, dipakaikan mahkota. Gimana anak-anaknya yang pandai Quran? Kalau orang tuanya aja dipakaikan mahkota, apalagi anak-anaknya. Jadi intinya kita ingatkan kepada anak kita bahwasanya ketika mereka sudah balik, awas. Jangan macam-macam meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya dari sebelum balik, dari 7 tahun udah kita bina, udah kita didik, ayo sholat. Agar apa? Agar nanti ketika dia sudah balik, dia terbiasa mengerjakan sholat 5 waktu.